Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, obsesi kita kali ini bersama Bapak Emmanuel Eko Haryanto dengan tema Trilogi Audit SMK 3 yang dipaparkan secara lugas, menarik, dan interaktif. Tonton sampai selesai. Saya kenapa saya suka sekali trilogi, selalu bilang begini Mas Dodi. Jauh lebih baik kita benar-benar menjadi orang ketiga daripada menjadi orang ketiga, Mas. 1, 2, 3, come on! Kita bicara trilogi audit SMK 3. Poinnya adalah biarlah nanti kita bicara bukti yang akan bicara. Jadi kita akan coba lihat bagaimana sih kita ketika melakukan sebuah audit SMK 3, tentu saja bagaimana kita mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Oke, sebelum mulai, saya coba kutip kata Deming, menarik sekali. Apa kata Deming? Deming bicara apa? Without data, you are just another person with an opinion. Jadi pentingnya ketika kita bicara segala sesuatu, bicaranya adalah berdata. Bagaimana di dalam audit ketika kita bicara ini adalah kesesuaian, ini adalah ketidaksesuaian, maka yang kita ajukan adalah berdasarkan data. Oke, kita coba mulai. Saya selalu mulai dengan safety moment. Goalnya adalah agar kita bicara. 3 itu adalah bagian daripada pekerjaan, tidak lagi memandangnya sebagai sebuah tambahan. Saya coba mulai. Cukup menarik, saya yakin beberapa saya sempat juga melakukan kesempatan terkait dengan penggunaan lift. Saya coba ambil. Wanita tewas gara-gara jatuh di lift Kuala Namu, kita sudah dengar cukup banyak sekali. Kita bicara investigasi yang dikemukakan. Lift tempat teknisi tewas terjepit di kantor Pemprov Jateng. Jadi kita bicara cukup banyak sekali belakangan ini insiden terkait dengan penggunaan lift. Baik itu mungkin lift barang ataupun lift penumpang. Apa lesson learn-nya? Kita coba lihat. Akhirnya kita kembali pada regulasi. Permenaker 6 2017 kita punya K3 pesawat elevator dan eskalator. Apa yang digarisbawahi di sana? Bahwa salah satunya, sudahkah kita melakukan pemeriksaan dan juga pengujian secara berkala? Berdasarkan Permenaker 6 2017, kita akan lihat di dalam lampirannya. Oh iya ya Pak, ketika kami sudah melakukan nanti tanda layaknya, bahwa ketika di atas dia layak digunakan, ketika bawah biasanya berwarna merah, tidak memenuhi persyaratan K3. Pertanyaan, seberapa sering rekan-rekan menggunakan lift di fasilitas milik perusahaan ataupun publik, kita menemukan tanda seperti ini. Salah satunya menarik ke saya ketika salah satu hotel kecil yang ada di daerah Cilegon, menarik sekali. Ke sana, di sana dia memasang stiker, oh iya ya Pak, berarti lift yang saya gunakan sudah dalam kondisi layak. Sebagai pengguna ini mendatangkan iya, saya yakin saya merasa yang saya pakai sudah dilakukan riksa uji karena iya. Berarti kita punya lisensi, baik itu riksa uji untuk liftnya, apakah yang mengoperasikan teknisi liftnya bersertifikat, operatornya juga memiliki lisensi. Tidak hanya itu, poin 2 kasus sebelumnya kita bicara pentingnya komunikasi. Sudahkah kita melakukan komunikasi bagaimana petunjuk penggunaan lift? Tidak hanya dalam kondisi normal, tapi bagaimana ketika terjadi kondisi darurat. Oh iya Pak, petunjuknya ketika darurat apa yang harus dilakukan? Karena orang saja panik. Jadi di dalamnya diberikan urutan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Dan ketika liftnya dalam kondisi perbaikan, pentingnya juga kita mengkomunikasikannya. Jangan sampai orang menggunakan lift yang sedang dalam proses perbaikan. Kira-kira seperti itu kita bicara safety moment kita untuk malam ini. Kita coba mulai. Latar belakangnya apa sih? Kenapa kita bicara terkait dengan trilogi audit? Kita selalu kenal dengan prinsip plan, do, check, action. Maka audit kira-kira masuknya ada di check. Berarti
saya harus pakai berjalan secara PDCA. Saya coba kutip, saya ambil dari rekan saya Mas Ngadi dari Wika. Menarik sekali apa yang dilakukan di Wika. Dia menggunakan prinsip ada input, ada dan di dalam berproses menerapkan 5 prinsip daripada SMK 3 PP 50 tahun 2012. Kitapan kebijakan, kita punya perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, dan ada pemantauan di sini. Disinilah kita bicara adalah audit. Betapa pentingnya kita melakukan proses cek sistem yang berjalan sudah sesuai dengan apa yang kita, jika sesuai kita, jika masih ada kekurangan, disinilah kita lakukan tindakan perbaikan. Oke. Kita lihat rekan-rekan. Berarti kita perlu tahu persiapannya seperti apa sih sebelum kita melakukan proses audit. Berarti balik lagi, sejauh mana kita menentukan kompetensi daripada auditornya. Kita katakan, goalnya jelas sekali ketika kita bicara sistematis, independen untuk memperoleh bukti audit. Berarti balik lagi, kita bicara bukti, biarlah bukti yang berbicara, kita akan lihat sejauh mana kriteria auditnya terpenuhi. Jadi goal daripada audit adalah melihat kesesuaian, bukan hanya dan hanya berfokus mencari ketidaksesuaian. Oke. Ya. Jika kita bicara audit, kita akan kenal 3 kelas audit. Ada audit pihak pertama, ini kita bicara internal audit. Ada audit pihak kedua ketika kita melakukan audit terhadap supplier, atau mungkin kita diaudit oleh customer, atau dalam rangka CSMS kita melakukan audit terhadap pihak ketiga. Kita bicara audit terkait dengan sertifikasi atau pemenuhan peraturan. Nah, kira-kira rekan-rekan, dari audit pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, kira-kira menurut rekan-rekan yang paling berat audit pihak keberapa rekan-rekan? Boleh, ada yang mau komen rekan-rekan? Kira-kira mana yang berat yang rekan-rekan rasakan? Audit ketiga, Pak. Okay. Pihak ketiga, oh iya Pak, terima kasih sekali Mas. Kalau sudah sertifikasi pemenuhan peraturan itu biasanya berat sekali, berkeringat. Audit pihak ketiga. Saya sepakat, Mas. Salah satunya bukan hanya dalam audit. Kadang-kadang hidup ini terasa jauh lebih berat ketika ada pihak ketiga hadir. Ada audit pihak pertama, audit pihak kedua, dan audit ketiga. Kita lihat lagi, rekan. Berarti untuk persiapannya, sejauh mana sih kompetensi saya setor? Rekan-rekan mau auditor yang angel atau yang angel tenan? Itu pilihan rekan. Bagaimana modal dasarnya? Ada 4 rekan-rekan. Pendidikan, latar belakang pendidikan akan mempengaruhi dalam proses kita pengambilan keputusan di dalam melakukan audit. Audit experience, Pak, saya sudah ngaudit 3 kali, Pak, saya 40 kali, Pak, saya bahkan lebih dari 100 kali. Tentu saja jam terbangnya akan berpengaruh. Flying watch-nya. Berikutnya kita bicara audit training. Pernah mendapatkan training belum? Kapan terakhir kali kita mendapatkan training? Berikutnya adalah pengalaman kerja. Ini akan sangat berpengaruh karena kita akan mengalami, kita akan memahami proses kerja secara utuh. Tidak hanya kita bicara hard skill-nya, soft skill-nya juga. Sudahkah kita bijaksana? Sudahkah kita gigih? Seberapa diplomatisnya kita? Kita coba lihat rekan-rekan. Saya berikan sebuah video. Hanya soft skill, tapi juga hard skill yang dituntut.
tuliskan temuannya, tapi kadangkala mungkin kita perlu untuk kita bicara auditinya, pentingnya kita melakukan stop work authority di sini. Karena jikalau sampai terjadi kecelakaan tadi, pasti akan ada rasa sesal ketika kita sebagai seorang auditor. Ketika kita bicara rasa sesal, saya ambil intermezzo biar tidak terangkan, karena sudah cukup larut malam. Ketika kita bicara rasa sesal, saya bicara ada 4 kategori daripada sebuah penyesalan, rekan-rekan. Ada namanya penyesalan 1 hari, ketika rekan-rekan masak kemudian jadinya bubur. Keesokan harinya rekan-rekan dapat perbaiki rasa sesal itu. Ada namanya penyesalan 1 bulan. Misalnya Mas Amri potong rambut, salah potong modelnya. Bulan depannya kita dinya. Ada nama penyesalan 1 tahun. Mungkin ketika kita sekolah dulu, iya Pak, saya nggak naik kelas Pak. Tahun depannya kita perbaiki, belajar rajin agar naik kelas. Penyesalan 1 hari, penyesalan 1 tahun. Nah, yang paling ada namanya apa Pak penyesalan seumur hidup? Ketika engkau jatuh cinta pada sesuatu tidak kau ungkapkan, seumur hidup menyesal. Berarti kita lihat, iya Pak, bagaimana agar saya dapat melakukan audit dengan baik? Kami perlu persiapan. Rekan, kira-kira tempat kerjanya seperti apa ya? Dari proses input, berproses hingga dihasilkan output. Pengetahuan akan standar dan peraturan ini juga menjadi salah satunya. Tadi saya belajar PP 88 2019 mengenai kesehatan kerja dari Prof. Tan. Langkah pemeriksaan yang kita lakukan haruslah sistematis. Tidak kalah pentingnya ketika audit sudah selesai, bagaimana kita melaporkan, bagaimana proses evaluasi ataupun follow up-nya. Kita coba rekan-rekan, biar malamnya semakin panas, semakin hangat. Saya rekan-rekan lihat. Salah satunya kita akan tekankan pengetahuan kita akan standar. Oke. Saya punya gambar. Aktivitas ada operator forklift, 2 orang dan kaki di sebuah gudang produk jadi bahan kimia. Poin rekan-rekan kita coba. Sebagai seorang auditor, kita akan coba lihat sejauh mana kesesuaian ini dipenuhi. Mungkin rekan-rekan bisa melihat ada begitu banyak sekali bahaya dan resikonya. Tapi fokus kita, kira-kira dasar peraturannya yang dilanggar yang mana? Sejauh mana pemahaman kita terkait dengan peraturan? Karena kita bicara SMK 3 berarti cukup banyak referensi kita dari peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Boleh rekan-rekan, kita tunggu partisipasinya. Saya berikan waktu 30 detik, nanti yang ingin komen boleh raise hand. Nanti minta tolong ya Mbak Siska ya, dapat dipilihkan. Kira-kira siapa yang jawab. Kita lihat rekan-rekan, apa saja kesesuaian ataupun ketika kita melihat ketidaksesuaian dan apa legalnya. Waktunya 30 detik dari rekan-rekan. Gelap sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihat tanganmu menatap kembali yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Silakan, siapa yang mau coba rekan-rekan? Monggo. Sepertinya belum ada yang raise hand atau mau langsung open mic yang bisa memberikan Boleh, silakan. jawaban Boleh apa? dong. Boleh langsung open mic. Pak Jati. Mas M, apa kabar? Kabar Jati. baik. Interesting picture ya. So you can see that kita lihat dari 2 orang ini, mereka berdua tapi probably ladies. Dia berada di line of fire. Ya. Jadi artinya itu sudah jelas-jelas dia sudah berada di jalur yang memang sangat berbentuk aktivitas forklift. Evenly kayak fast ya. Dan yang kedua yang jadi menarik di saya itu adalah di forkliftnya. Kalau kita melihat, dia sudah banyak
Ya, dia itu udah banyak baret-baret, artinya dia sudah mengalami banyak sekali insiden, near miss ataupun action, whatever, unsafe condition mungkin juga sudah banyak terjadi. Cuma dari situ nggak ada faktanya, sehingga bisa jadi accident sudah ada terjadi di situ. Jadi I concern with the picture. Mas M. Siap. Terima kasih banyak sekali, Mas Jati. Wah, ini kita pernah saya pernah di satu bendera yang sama ya, Mas Jati. Oke, kita lihat. Menarik sekali. Jadi salah satunya saya sepakat tadi off fire karena terlihat, Mas Jati dan rekan-rekan, operator forkliftnya tidak melihat ketika di belakangnya ada 2 orang pejalan kaki dan 2 orang pejalan kakinya membelakangi daripada operator forkliftnya. Line of fire berarti kita melihat adanya blind spot, adanya titik buta. Oh, kenapa Pak kok titik buta itu berbahaya? Saya selalu bilang, kenapa titik buta itu berbahaya? Karena kalau kontak mata saja nggak ada, gimana mau ada kontak batin? Berikutnya kita lihat, oh iya, cukup banyak organisasi di dalam KPI-nya, satunya dia bicara kami tidak ingin adanya scratch. Ketika ada scratch, maka harus ada laporan yang dilaporkan agar dapat dilakukan follow up. Terima kasih, Mas Jati. Silakan rekan-rekan. Pak M, ini sudah ada beberapa yang menjawab nih di kolom chat, Pak M, dengan Mbak Naila, Mbak Naila Karima. Monggo, jawabannya apa ini Mbak Siska? Saya tidak. Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat angkut. Tepat sekali, terima kasih sekali. Berarti ketika kita bicara pesawat angkat angkut, Permenaker 08/2020, rekan-rekan bisa lihat. Salah satunya kita bisa lihat apa? Kira-kira dengan seperti ini kita coba tanyakan. Kira-kira operatornya punya lisensi nggak Pak dengan cara membawanya seperti ini? Ini kita bicara indikasi awal. Kita tidak boleh melakukan judgment, berarti indikasi ini harus kita perkuat dengan kita bertanya. Oh iya, di Permenaker 08/2020 rekan-rekan bisa buka di pasal 140 yang mengemudikan forkliftnya haruslah mereka yang memiliki K3 sebagai operator pesawat angkat angkut. Pak, rasanya garpunya diangkat terlalu tinggi, Pak. Ketika kita bicara operator forklift, pertanyaan pertama yang akan diajukan operator forklift, Pak, berapa batas ketinggiannya? Jadi kita bisa kembali lihat Permenaker 08/2020 5 ayat 1-nya. Oh iya, Pak. Garpunya maksimal 15 cm dari permukaan landasan. Tepat sekali. Berarti kita bisa ambil dari Permenaker 08/2020. Rekan-rekan lihat lagi. Pak, itu ada produk bahan kimia, Pak. Berarti diminta salah satunya di Kemenaker 18799 bahan kimia berbahaya. Komunikasi bahayanya yang pertama melalui label. Kita pastikan setiap kemasan bahan kimianya ada label. Berikutnya rekan-rekan bisa lihat kondisi tabung gasnya, ada kondisi aparnya. Yang bersangkutan tidak menggunakan safety helmet, seat beltnya pun tidak terlihat terpakai. Berarti kita akan lihat, oh iya Pak, saya yang baik saya akan lihat Pak. 187 tidak adanya, atau kita pastikan labelnya semua sah. Permenaker 8 2000 pelindung diri, salah satunya pakaian pelindung di sini. Rekan-rekan bisa melihat, hanya yang wanita yang menggunakan rompi pantulnya. 2 orang laki-laki yang kita lihat di sini tidak menggunakan, hanya wanita yang pakai. Karena itulah saya selalu bilang wanita selalu benar. Lagi, oh iya Pak, itu ada gasnya. Terikat dengan kuat tidak sesuai Permenaker 37/2016. Bagaimana dengan kondisi tabung aparnya? Mudah dilihat, mudah dijangkau. Oh iya Pak, kami punya Permenaker 4/1980 syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan apar. Pasal 4 ayat 1-nya. Pastikan itu strategis, mudah dijangkau. Jadi kita lihat lagi. Dulu masih ada 09210, dulu ada 0585. Sejak keluar tadi 08/2022-nya dinyatakan obsolete.
Pak, rambu-rambunya gimana, Pak? Jelas sekali, Pak, itu sudah ada jalur pejalan kaki walaupun sudah mulai pudar. Berarti operator forkliftnya masuk pada jalur pejalan kaki. Kita lihat lagi posisi daripada pejalan kakinya. Dia bersandar pada, ya boleh tidak? Enggak boleh. Saya selalu bilang, rekan-rekan, dilarang sandar pada tumpukan bahan kimia, sandarlah pada mereka yang menerimamu apa adanya. Kita lihat lagi, oh iya Pak, 05 2018 tadi concern salah satunya dengan health risk. Oh iya, berarti operator kita lakukan pengukuran getaran, bukan hand and arm tapi getaran seluruh badan, whole body vibration. Berarti poin dari sini kita lihat pentingnya pemahaman peraturan. Mudah apa susah, Pak? Kita paham peraturan, jawabnya mudah. Kok nggak susah, Pak? Sepanjang rekan-rekan ketika kenapa dengan lope-lope, ada artinya rekan-rekan. Loh, kenapa Pak kok pakai lope-lope? Saya selalu bilang rekan-rekan, mencintai itu kata kerja, dicintai itu kata sifat, tapi cinta itu bukan kata benda, karena cinta itu kata hati. Berarti melakukan terus dari hati. Pasti bisa. Oh iya Pak, hasil auditnya seperti apa ya? Ketika kita bicara ada hasil audit, dengan rekan-rekan bicara SMK 3, temuannya kategorinya kritikal, mayor, ataupun minor, yang paling penting bagaimana kita menuliskannya. Tentu rekan-rekan pasti sudah kenal, bahan adanya lokal. Buktinya apa dan tentu saja referensi. Referensi dapat berasal dari prosedur perusahaan, dapat berasal dari peraturan, dan tentu saja karena membandingkan dengan kriteria yang diaudit, kita ambil kriterianya. Kalau SMK 3 berarti kita bisa ambil dari 166 kriterianya. Kalau ISO 45001 kita bisa lihat dari klausa 4 hingga klausa 10. Kita coba lihat. Pak, APAR nomor 4 di warehouse C2 tidak dilakukan pemeriksaan sesuai dengan yang diminta oleh prosedurnya. Dan kalau ini kita bicara audit SMK 3 PP 50, kita bisa lihat. Jelas termaktub di kriteria 6.7. Bagaimana kita ketika menyediakan alat dan sarana, dan pastikan juga ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten. Apa akibatnya ketika kita tidak melakukan pemeriksaan? Ini kondisi idealnya, ternyata ketika tidak dilakukan pemeriksaan, ini kondisi yang terjadi. Berarti sudah adanya ketidaksesuaian. Kadang-kadang di dalam penulisan sebuah temuan tidak perlu panjang dan lebar, rekan-rekan. Yang penting permasalahan, kasihnya ada, objektifnya jelas, dan ada referensinya. Memudahkan auditi untuk melakukan follow up dan ketiduan kita di dalam periksa. Menurut rekan-rekan ketika mengamati, kira-kira rekan-rekan butuh dokumen apa untuk dapat diperiksa? Boleh, silakan dituliskan di kolom chat, atau kalau berkenan rekan-rekan bisa raise hand rekan-rekan. Kira-kira kalau audit seperti ini rekan-rekan akan minta ditunjukin dokumen apa? SOP-nya kah, WI-nya kah, form-nya kah, record-nya kah? Boleh, silakan rekan-rekan. Saya berikan waktu 30 detik. Dapat dituliskan di kolom chat, atau kalau berkenan silakan untuk raise hand. 30 detik. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few. Look at me, shook on me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message, from the pain, speaking my lesson, from the pain, seeing the beauty through the. You made me a believer, believer. Silakan. Oke, Saya Pak percaya pasti bisa. Alfarizi, sepertinya mau menjawab. Monggo, silakan. Ayo. Tidak ada benar salah rekan-rekan, yang penting kita coba kemukakan pendapat. Monggo, silakan. Kira-kira rekan-rekan mau lihat dokumen apa rekan-rekan? Mau sukarela atau mau ditunjuk? Kalau ditunjuk bukan lagi Saya sukarela. menjawab di kolom chat, Pak Eko. Oh, monggo silakan. Iya. Apa kira-kira baik? Ya, menjawab Pak Sabut menjawab SOP, HIRA DC, sertifikat juru lasnya,
Tepat sekali. kemudian izin kerja, JSA. Lengkap sekali. Izin kerjanya Pak, ini adalah hotbox. JSI-nya ada nggak? Lisensinya, oh iya Pak, lisensi Jurulas ini sesuai dengan Permenaker 02/1982. SOP-nya ada nggak di dalam SOP tesnya rutin? Ada nggak HIRA-DC-nya? Tepat sekali. Ada lagi yang mau nambahkan? Saya mau nambah sedikit itu, Emmanuel. Silakan Prof. Suatu kehormatan buat saya Prof. Silakan Prof. Bagi saya yang kayak gini ada dua hal. Yang pertama, metal content of the welding fuse. Di situ ada 4 metal pokok yang harus dicek. Ya, cadmium, chromium, nickel. 4 harus dicek karena ini the bad guys semua. Kemudian desain daripada dia punya, ini kita bisa tanyakan kepada siapa yang bikin exhaust ventilation itu dengan desain seperti ini. This is a very goblok. Karena kalau dia coba dilihat, kalau dia itu berfungsi exhaust ventilation-nya, maka dia akan menarik fume itu melalui hidung. Jadi justru dia akan membuat exposure. Ini tinjauan dan haji. And this guys is definitely, belum lagi kalau kita bicara, dia tidak bisa memakai masker respirators. Dan respiratory selection-nya gimana? Proses respiratory. So, saya pernah menemunya dipakai untuk spray painting. Dia punya atur. Jadi ini adalah salah satu yang lazim sekali saya temukan di lapangan. Ada 2 item dari saya, exhaust ventilation-nya very bad, dan the content of the metal fumes yang ada untuk 4 metal, cadmium, chromium, lead, and nickel. Thank you, Emmanuel. Terima kasih sekali, Prof. Tan. Menarik sekali kita bicara dengan perspektif yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Tidak hanya kita bicara keselamatan kerja, tapi dari sisi occupational health. Terima kasih, Prof. Tan. Berarti dari sini kita bisa lihat, oh iya Pak, saya akan coba cek. Oh, lisensinya ada nggak? Risknya menggunakan overhead travel crane. Checklistnya. SDS bahan kimianya, bahkan nanti kita tambahkan untuk metalnya seperti apa kita bicara. Technical spesifikasi dari cocok nggak, sesuai nggak, pas nggak, fit nggak. Rekaman inspeksi tadi ditanyakan, oh iya Pak, siapa yang melakukan desain untuk inspeksi TV-nya? Posisinya kenapa ada di situ? Kita lihat rekaman inspeksi alat pelindungnya, oh iya. Kan ada permitnya, Pak. Ada nggak JSI-nya? Instruksi kerjanya ini menjadi sangat penting. Pengelasan rinda. Hasil pengukuran lingkungan kerjanya. Radiasi, kebisingan, pencahayaan, dan tadi kita bicara paparan daripada bahan kimia yang ada di tempat kerja atau kita lihat terhadap personal. Bahkan ketika perlu kita bisa lakukan untuk kita lihat indeks pajanan biologinya. Hasil dari medical check-up-nya dan respirator fitness-nya. Tidak hanya kemampuan kita di dalam melakukan observasi, kemampuan pertanyaan, tetapi juga sedikana kita melihat daripada bukti-bukti atau dokumen. Triloginya kita bicara bagaimana kita mengajukan pertanyaan. Tidak langsung kita bicara, oh iya Pak, berarti Pak nggak cek ya Pak respiratornya. Berarti Bapak nggak punya ya lisensinya. Ini yang harus kita hindari. Kenapa? Nanya sama nuduh itu danya tipis, rekan. Langsung nyolot. Bukan menjawab. Kita akan coba secara teknik funnel. Kita ajukan pertanyaannya terbuka. Kita coba jawab. Kita coba bertanya apa, di mana, kapan, bagaimana. Kita biarkan auditinya bebas untuk berbicara. Tidak adanya proses intimidasi. Dari hasil tersebut baru kemudian kita lihat. Kita coba ambil fokusnya ada di itu, banyak mungkin fakta yang dipaparkan. Dari situ barulah kita mengkerucut, kita bicara pertanyaannya tertutup. Kita lakukan close question. Jawabnya pasti adalah ya atau
tidak dilakukan atau tidak. Oh iya Pak, kayak Prof. Tan bilang, saya periksa kok Pak, local exhaust ventilation-nya. Enggak. Kita sudah lakukan observasi, kita sudah lakukan pertanyaan, berarti balik lagi periksa. Boleh ditunjukkan kepada saya buktinya bahwa melakukan pemeriksaan terhadap exhaust ventilation. Prinsip daripada audit ada but verify. Percaya apa yang Anda katakan, tapi untuk itu saya harus melakukan. Dan nanti kita akan lihat ketika kita mengajukan pertanyaan, melakukan observasi ataupun periksa, ketika bicara audit pasti sistemnya adalah sampling. Kita nggak mungkin lakukan semuanya. Kenapa? Karena kita hanya select sampelnya. Kalau kita ceknya, namanya bukan sampling, namanya sensus. Berarti, oh iya ya Pak, bagaimana dengan keterbatasan waktu? Saya menggunakan kemampuan perhatikan, pertanyaan bisa untuk melihat sejauh mana kita di auditnya bicara terpenuhi atau tidak sesuai dengan kriteria. Kira-kira seperti itu rekan-rekan, saya coba ringkas mengingat keterbatasan waktunya. Di akhir saya tutup, lakukan apa yang kita dan cintai apa yang kita lakukan. Di dalam hidup ini ada begitu banyak sekali pertempuran. Bijaksanalah di dalam kita memilih pertempuran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Siska. Mantap Silakan, Mbak sekali, Siska. Pak Eko. Waktunya sebenarnya langsung percepat, singkat, dan padat banget ya, Pak Eko ya. Oke, tapi saya pikir explanation tadi, saya kira teman-teman pasti punya banyak pertanyaan, terutama yang memang sudah biasa menjadi auditor atau akan menjadi auditor internal di tempat masing-masing. Nah, saya ada pertanyaan nih, Pak M, dari Pak Indra. Mungkin saya akan open mic, Pak Indra bisa langsung bertanya. Pak Indra, dan kemudian selanjutnya Pak Rizky akan memberikan pertanyaan juga. Iya, terima kasih Bu Siska sampai Immanuel. Halo, Pak Indra. Iya, aduh menarik sekali nih Pak presentasinya nih. Jadi gini Pak, saya punya pertanyaan itu Pak dalam hal peraturan regulasi perihal ketenaga kerja keselamatan kerja ya Pak, kerjaan. Itu tadi Bapak sebutkan tadi Permenaker nomor 6 2017 ya Pak ya. Itu perihal pesawat angkat seperti itu atau lift. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih Kak, kan banyak sekali Pak uji riksa yang wajib dilakukan oleh perusahaan, itu bukan saja di lift tapi pesawat angkat seperti forklift, bejana tekan dan lain-lain. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau peralatan itu baru dari pabrik Pak, kita baru beli? Apakah itu wajib dilakukan uji riksa Pak? Gitu. Sedangkan itu kan belum ada umur setahun dari pabrik seperti itu Pak. Apakah ini artinya teknisi dari pabrik kompetensinya itu lebih rendah daripada kompetensi petugas uji riksa seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan Pak, gitu di praktisi di lapangan seperti itu Pak. Itu aja Pak, makasih Baik, Pak. siap. Terima kasih. Jadi saya coba izin, nanti monggo silakan rekan-rekan bisa menambahkan, terutama rekan-rekan untuk praktisi terkait dengan berarti ketika kita bicara pemeriksaan, kita kenal ada namanya pemeriksaan pertama, ada namanya pemeriksaan berkala, atau ketika ada ketidaksesuaian kita bisa lakukan pemeriksaan khusus. Ketika poin di awal kita harus punya namanya pemeriksaan pertama, Mas. Berarti ini yang kita harus lakukan sesudah kami gunakan 2 tahun, misalnya kami punya bejana tekan, kami punya alat angkat angkut, kami lakukan pemeriksaan berkalanya. Berarti poinnya yang harus dimiliki pertama kali adalah sudahkah kita melakukan untuk proses pemeriksaan pertamanya, Mas Indra. Kita bicara wajib, jawabnya wajib, sebagaimana tercantum di dalam
peraturan. Goalnya adalah bagaimana kita ingin memastikan ketika peralatan tersebut kami gunakan, peralatannya dalam kondisi layak pakai. Poinnya ada di sini. Oh iya, kita bicarakan sudah ada dari makernya, Pak. Ketika kita bicara poinnya, maker pasti akan punya poin pemeriksaan. Dia akan keluarkan sertifikat. Nah, ini yang akan kita lihat lagi untuk memastikan bahwa pemeriksaannya dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Bahkan ketika bicara di dalam hasil periksa ujinya, boleh nggak Pak yang melakukan misalnya pengawasnya adalah tidak dituliskan spesifikasinya? Bagaimana kalau pengawas kerjanya yang melakukan itu ternyata bukan punya spesialis di dalam angkat-angkut atau misalnya bejana tekan tangki timbun? Kira-kira seperti itu, Mas. Semoga Bapak. Tentu saja iya, saya yakin pasti proses investasi yang dibutuhkan tidaklah sedikit, Mas. Ya. Ya, terima kasih Pak Immanuel. Terima kasih Udah banyak. cukup jelas ya. Oke, terima kasih. Pak M, selanjutnya kita ada Pak Dodi yang siap untuk bertanya juga. Silakan Pak Dodi. Selamat malam Pak M. How are you? Hey, Bang Dodi, gimana Bang Dodi? Saya sengaja nih masuk biar bisa komunikasi ya. Udah lama kita nggak kontak-kontak. Siap, Bang Dodi, monggo. Iya, ya saya tinggal bertanya lah ya. Ya, silakan dulu sharingnya, boleh Bang lah. Dodi. Hah? Sharingnya, monggo. Iya, karena Pak Ken ini juga, Pak M ini kan trainer kita juga dulu ya tahun 2000 berapa? 17 kita ya. Iya. Oke, tapi saya menarik ya hasil trilogi Pak. Saya amati ya. Kemudian baru saat ini saya punya kesempatan ikut Zoom ya kan terkait dengan materi SMK 3 ini. Yang notabene saya sendiri, mohon maaf, sebagai seorang salah satu senior auditor ya, dari salah satu lembaga audit SMK 3 dari Kemenaker. Ini menarik. Pertama ada memperhatikan ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan baru. Yang ketiga periksa ya. Ini sesuatu yang positif ya, hasil ide dan inovasi dari Pak M. Karena biasanya kami itu Pak periksa dokumen dahulu biasanya, ya kan, periksa dokumen. Saya ambil contoh misalkan begini ya, terkait pekerjaan mengaudit salah tentang pengangkutan. Nah biasanya klien itu kita minta dokumen-dokumen apa dulu yang ada, ya kan, baik apa ini silo ya dan seterusnya. Kemudian kita lakukan observasi, ya kan, di sheet-nya, kemudian lakukan pertanyaan ke auditinya. Ya tapi tetap kembali kita melakukan pemeriksaan lagi Pak. Ya, khawatirnya apa yang kita periksa di awal itu tidak sesuai dengan aktualnya. Ya, jadi skema yang Pak Immanuel bangun ini bisa menjadi masukan nih buat kita, ya kan. Tapi tetap kita lakukan pemeriksaan, observasi dan pertanyaan, kemudian diperiksa lagi atau di verifikasi, ya bahasanya seperti itu. Jadi kalau bahasa saya mungkin bukan trilogi tapi 4 logi. itu pertama ya, sharing. Kemudian yang berikutnya yang tadi terkait dengan foto ada land of fire dan nah saya ada, biasanya saya begini Pak, saya tertarik dengan salah satu pendapat tadi ini land of fire, tapi Pak M mengangkat dari Permenakernya, Permenaker terkait dengan tabung gas ya kan, kemudian dengan APAR. Nah kalau hasil penilaian audit, tapi memang webinarnya nggak sampai penilaian ya sebetulnya, tapi ini sekedar ini saja ya. Biasanya kita melakukan penilaian itu terkait dengan land of fire-nya, jadi tidak ke Permenakernya. Sementara kalau dari tampilan ini kan melanggar perundang-undangan, kita ekstrim ya, nilainya 0 ya. Jadi saya punya sesuatu yang baru nih Pak M. Biasanya saya melihat dari hazard and risk-nya, tetapi ini dilihat dari peraturannya. Oke, itu saja ya, Pak Eko. Terima kasih sekali Mas Dodi. Jadi kita bicara akan ada banyak perspektifnya. Salah satunya adalah kenapa juga ketika kita lakukan proses audit,
akan ada sejauh mana kompleksitasnya, akan ada lead auditor dan juga auditor anggota, karena masing-masing akan datang dengan perspektifnya yang berbeda-beda. Terima kasih Pak Dodi. Tapi kalau Mas Dodi tadi bilangnya nggak trilogi, 4 logi ya. Nah, kenapa saya suka sekali trilogi, selalu bilang begini Mas Dodi. Jauh lebih baik kita benar-benar menjadi orang ketiga daripada menjadi orang ketiga, Mas. Kenapa? Lengkap sekali. Ya, Terima kasih. Saya paling suka dengan catatan air di status Facebooknya Pak Ya. Oke, sukses. Siap, terima kasih banyak. Salam hormat juga ya buat Profesor Tan dan suhu kita Pak Saud dan juga tim kreator HSI Club Pak Amri dan tim. Sukses ya. Terima Thank kasih. you. Terima Kasih. kasih Siap, Pak rekan-rekan. Dodi. Dan tidak terasa teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir acara dan tidak hampir 2,5 jam ya ini, dan teman-teman tetap antusias hingga di jam 10:05. Terima kasih banyak, dan mungkin kita bisa race lagi di lain waktu ya Pak Amri, karena banyak teman-teman tadi Siap. yang sangat tertarik. Terima kasih Pak M, terima kasih Prof Tan, teman-teman semuanya. Ada Pak Dodi juga di sini. Luar biasa acaranya, keren. Well, sebelum kita menutup acara ini dari Pak Amri, ada silakan sepatah dua patah kata Baik, dulu. pada Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak atas partisipasinya. Acara ini akan kita selenggarakan secara rutin. Terima kasih atas Pak M ya sudah berbagi ilmu, Prof Tan juga. Dan nanti ditunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang ingin sharing di set, silakan. Karena set ini adalah tempat untuk berbagi, kemudian untuk belajar bersama, hanya belajar bersama. Ini saya sampaikan terima kasih kepada Prof Tan yang sudah berkenan menjadi pembicara, kemudian Pak Emmanuel selaku pembicara juga pada malam hari ini, dan Bu Siska ya, terima kasih untuk menjadi MC pada malam hari ini. Hari Kamis depan itu pembicaranya juga nggak kalah keren juga ya, Pak Adrianus Pangaribuan selaku investigator forensik Indonesia ya, terkait dengan fire, kemudian ya terkait dengan masalah kebakaran, yaitu kepala bagian pemeriksaan Kabupaten Bandung ya, kalau nggak salah seperti itu. Sampai ketemu di minggu depan teman-teman semuanya, jangan lupa ya, nanti kita akan share link-linknya. Terima kasih semuanya.